Kita ke informasi pertama, Tribuners. Artis senior Nani Wijaya menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 16 Maret 2023. Pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji tersebut meninggal setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Jenazah artis senior Nani Wijaya disemayamkan di rumah duka yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dikutip dari Tribun Style, saat ini jenazah tengah berada di perjalanan menuju rumah duka. Rencananya jenazah Nani Wijaya akan dimakamkan di TPU Pesantren Al-Ihya Bogor siang ini. Sebelum meninggal dunia, Nani Wijaya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati lantaran sesak napas. Walaupun kondisinya kian membaik, namun Nani Wijaya masih harus menggunakan alat bantu pernapasan selama menjalani perawatan. Diketahui Nani Wijaya merupakan aktris senior dengan segudang pengalaman di perfilman Indonesia. Nani Wijaya pernah dianugerahi 2 Piala Citra yang didapatnya tahun 1978 dan 1983. Sebelumnya, kabar duka Nani Wijaya disampaikan oleh putrinya Cahya Kamila melalui unggahan di sosial media Instagram miliknya. Nani Wijaya sempat menjalani perawatan secara intensif di RSUP Fatmawati karena mengalami sesak napas. Pemain sinetron Bajai Bajuri tersebut bahkan menjalani perawatan di high care unit lantaran perlu mendapatkan pengawasan khusus dari dokter. Nani Wijaya diketahui sudah tidak bisa berkomunikasi sejak 2 bulan terakhir sebelum menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Selama menjalankan perawatan kala itu, Nani Wijaya harus dipasang alat bantu pernapasan karena kondisinya tidak stabil. Kondisinya saat itu memang berangsur membaik. Beberapa kemajuan diperlihatkan ketika HP yang dimiliki Nani Wijaya kembali naik. Selain itu, tetap pemeran emak dalam sitkom Bajai Bajuri ini masih menggunakan bantuan alat-alat medis di tubuhnya. Berduka datang dari artis senior Nani Wijaya yang meninggal dunia pada Kamis 16 Maret hari ini. Nani Wijaya meninggal dunia di usia 78 tahun di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pukul 3:28 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Informasi mengenai meninggalnya Nani Wijaya diwartakan oleh sang anak yang bernama Cahya Kamila melalui unggahan di Instagram. Dikutip dari Tribun Style, Nani Wijaya dikenal sebagai salah satu artis kawakan yang sudah membintangi ratusan film dan sinetron. Sebelumnya, Nani Wijaya dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan karena mengalami sesak napas. Saat itu, sejumlah selebriti datang menjenguk Nani Wijaya, di antaranya Latief Sitepu dan Lulu Zakaria, pemeran dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Latief Sitepu juga sempat menceritakan sosok sahabatnya itu yang sangat taat dan rajin beribadah. Kebiasaan Nani Wijaya yaitu menjalankan puasa Senin Kamis. Bahkan ibunda pesinetron Cahya Kamila itu juga pernah memberangkatkan 15 kru umroh ke Tanah Suci. Terakhir, Lulu Zakaria berharap masyarakat dan para sahabat terus mendoakan kesembuhan untuk Nani Wijaya. Sebelumnya, artis senior Nani Wijaya mendadak dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 1 Maret dini hari seusai mengalami sesak napas. Pemeran sinetron Bajai Bajuri itu langsung mendapat perawatan intensif di high care unit. Nani Wijaya diketahui lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1944. Ia adalah salah satu aktris watak terbaik Indonesia, spesialis film drama. Dia merupakan salah satu dari 4 anggota Golden Girls bersama Ida Kusuma, Koni Suteja, dan Rina Hasyim. Nani Wijaya juga merupakan ibunda dari aktris Cahya Kamila dan Sukma Ayu. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air pada 1960. Debut aktingnya yakni melalui film Darah Tinggi saat usianya sekitar 16 tahun. Selain film, Nani Wijaya juga membintangi banyak sinetron hingga komedi situasi alias sitkom. Peran paling ikonik Nani yakni sebagai emak di sitkom Bajai Bajuri pada tahun 2002 hingga 2007. Sederet penghargaan diterima Nani Wijaya sebagai aktris termasuk Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung 2010. Pada Festival Film Indonesia, ia dinominasikan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik sebanyak 5 kali. Oh iya, dia kuat puasa Senin Kamis tuh. Kalau sore baru buka. Itu yang naik umroh aja berapa orang kru? Paling sedikit 15 orang. Berangkat kru.
sosialisnya oke. Nggak Perhatian diragukan lah. haji Itu akhirat nggak rugi, nggak ragu lah. Cuman ya beginilah ya. jadi kangen. Umurnya jodoh 80. Aktris Nani Wijaya baru saja dikabarkan telah meninggal dunia. Nani Wijaya meninggal pada tanggal 16 Maret 2023. Kabar Nani Wijaya meninggal ini disampaikan langsung oleh anak kandungnya, Cahya Kamila. Hal tersebut terlihat di akun Instagram pribadi anaknya, Cahya Kamila. Ia mengabarkan jika sang ibunda telah meninggal pada Kamis dini hari. Deretan rekan artis dan penggemarnya ikut memberikan ucapan duka cita yang mendalam untuk Nani Wijaya. Tampak banyak sekali penggemar serta artis yang kehilangan sosok Nani Wijaya. Sebelum meninggal dunia, Nani Wijaya sudah sempat dirawat secara intensif di rumah sakit. Ia dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Nani Wijaya sudah dirawat di rumah sakit sejak tanggal 1 Maret 2023. Bahkan keluarga mengatakan jika kondisi kesehatan Nani Wijaya masih belum stabil kala itu. Aktris senior ini diketahui lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1944. Setelah lulus SMA, Nani melanjutkan pendidikan formalnya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial. Nani Wijaya adalah salah satu aktris watak terbaik Indonesia spesialis film drama. Ia merupakan salah satu dari 4 anggota Golden Girls bersama Ida Kusumah, Koni Suteja, dan Rina Hashim. Nani Wijaya juga merupakan ibunda dari aktris Cahya Kamila dan Sukma Ayu. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air pada 1960. Debut aktingnya yakni melalui film Darah Tinggi saat usianya sekitar 16 tahun. Kiranya sudah ada ratusan judul film pernah ia bintangi. Selain film, Nani Wijaya juga membintangi banyak sinetron hingga komedi situasi alias sitkom. Peran paling ikonik Nani yakni sebagai emak di sitkom Bajai Bajuri pada tahun 2002 hingga 2007. Sederet penghargaan diterima Nani Wijaya sebagai aktris termasuk Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung 2010. Pada Festival Film Indonesia, ia dinominasikan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik sebanyak 5 kali. 2 piala citra didapatkan Nani Wijaya berkat film Yang Muda Yang Bercinta pada tahun 1977 dan R.A. Kartini pada tahun 1982. Nani Wijaya menikah 2 kali dengan akhir sama yakni dipisahkan maut. Suami pertamanya ialah Misbah Yusabiran yang meninggal pada 2012. Kemudian Nani menikah lagi pada 2017 dengan sastrawan Ajib Roshidi yang meninggal pada tahun 2020. Irish Bella tampak kembali aktif menggunakan Instagram setelah suaminya Amar Zoni ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Melalui unggahan di Instagram @irishbella pada Kamis 16 Maret, Irish Bella membagikan potret kedua anaknya Airumi Akbar dan Ara Putih Sabai Akbar yang terlihat bahagia. Kedua anak Irish Bella dan Amar Zoni tersebut tampak mengenakan baju dengan warna krem di rerumputan. Dikutip dari Tribun Style, dalam keterangan postingan, Irish Bella menuliskan bahwa kedua anaknya tersebut merupakan sumber kekuatannya. Irish Bella seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya kuat menghadapi ujian hidup terkait Amar Zoni yang terjerat narkoba lantaran kehadiran 2 buah hati mereka. Irish Bella juga menyampaikan bahwa dirinya selalu memiliki tujuan untuk bangkit dan fokus melangkah ke depan. Irish Bella menyadari bahwa dirinya jauh dari sempurna. Di sisi lain, Irish Bella tak pernah tahu terkait rencana Sang Pencipta. Kendati demikian, Iris sangat bersyukur lantaran hingga kini ia masih bisa mencintai kedua anaknya setiap hari. Unggahan ini pun mendapat dukungan dan semangat dari beberapa rekan artis. Selain itu, terdapat beberapa rekan artis yang memberikan beberapa stiker hati dan emoji peluk. Beberapa waktu lalu, Irish Bella menjenguk suaminya Amar Zoni. Sebelumnya, Iris sempat tak muncul di hadapan publik sejak Amar Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret dengan barang bukti sabu. Dikutip dari grid.id, Irish Bella mewakili keluarga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Iris bersama keluarga pun telah sepakat untuk menyerahkan segala proses hukum kepada pihak berwajib. Tak hanya itu, Iris beserta keluarga pun percaya dengan proses yang berjalan sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut, ia memohon doa masyarakat agar dirinya bersama keluarga dalam keadaan kuat dan sehat dalam menjalani ujian ini. Seolah tak ingin disinggung dengan banyak pertanyaan, Iris meminta izin untuk menjalankan kesehariannya sebagai seorang ibu. Selain Amar Zoni, baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar anak Lilis Karlina yang juga diciduk polisi karena kasus narkoba. Mirisnya, RD yang merupakan anak Lilis Karlina ditangkap sebagai pengedar narkoba. Padahal usia anak Lilis Karlina itu masih 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3. Dilansir dari grid.id, RD diringkus oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 12 Maret. Menurut Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain, penangkapan terhadap RD dilakukan atas laporan masyarakat. Ia ditangkap di daerah Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Polisi menyita barang bukti berupa 925 butir obat Heximer, 740 butir obat Tramadol, dan 200 butir obat trihexypenidil dari RD. RD disebutkan membeli obat-obatan terlarang itu secara online. Kemudian ia menjualnya kepada pengguna yang memesan langsung kepadanya juga secara online. Terkait dengan perbuatan RD yang nekat menjadi pengedar narkoba di usia remaja, beberapa pihak pun berpikir bahwa uang jajan yang diberikan Lilis Karlina kurang. Namun Edward Zulkarnain menyebut RD menjadi pengedar narkoba bukan karena uang pemberian orang tuanya kurang. Uang jajan yang diberikan orang tua selalu cukup. Namun RD sendiri sudah menjadi pecandu narkoba sejak masih berusia 13 tahun. Bahkan RD juga sering mabuk-mabukan. Kemudian RD yang tergiur dengan keuntungan besar akhirnya menjadi pengedar narkoba. Sementara itu, sekali menjual barang haram, RD bisa mengantongi hingga jutaan rupiah. Dalam sehari, RD bisa mendapat keuntungan 700.000 hingga jutaan rupiah. Sebagai pengguna pun, RD merasa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Putra pedangdut Lilis Karlina, RD berusia 15 tahun ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada Minggu 12 Maret. RD ditangkap di kediamannya di Desa Ciwarang, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Anak Lilis Karlina itu ditangkap karena menjadi pengedar narkoba. Dikutip dari Tribun Style, RD juga disebut sudah mengonsumsi narkoba sejak usia 13 tahun. Satres Narkoba Polres Purwakarta menunjuk Evi Saipul Bahri atau Apong untuk pendampingan hukum RD. Apong mengatakan RD merupakan bagian dari korban. Ia disebut menjadi korban teknologi dan pergaulan. Apong mengungkapkan pihaknya akan melakukan diversi untuk menyelesaikan kasus RD. Menurut Apong, diversi merupakan upaya dalam peradilan anak untuk proses pengalihan dari sistem pidana anak ke cara persuasif atau musyawarah. Selain itu, upaya diversi dilakukan agar RD bisa mendapatkan rehabilitasi. Apong menyebut Lilis Karlina berharap RD bisa tetap melanjutkan pendidikan, lantaran tahun ini akan menjalani ujian kelulusan dari bangku SMP. Sementara itu, Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain mengungkapkan motif RD menjadi pemakai dan pengedar narkoba. Edward mengatakan RD mengaku ingin mendapatkan ketenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sementara itu, motif sebagai pengedar karena RD tergiur dengan keuntungan yang cukup besar setiap harinya. Berdasarkan keterangan RD, ia mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba minimal Rp700.000 per harinya. Lalu RD mengaku pernah mengantongi hingga Rp3 juta per hari.
Vokalis band Raja Ian Kasela kembali menceritakan kronologi lengkap penyekapan bandnya pasca manggung di Johor, Malaysia. Mulanya mereka menggelar konser selama 2 jam di Johor. Setelah konser selesai, Ian Kasela dan personel lainnya berada di belakang panggung untuk melayani sesi foto dengan para penggemar. Namun ternyata di sana mereka disekap oleh oknum kementerian yang menyelenggarakan acara tersebut. Entah apa alasannya, Ian Kasela menduga oknum itu sengaja memancing agar band Raja masuk ke ruangan tersebut. Setelah 30 menit, rombongan bodyguard berbadan besar datang ke ruangan tempat Raja tersebut berada. Tak disangka, Ian Kasela dan personel lain mendapat perlakuan tak menyenangkan. Kini setelah kasus tersebut heboh, akhirnya terungkap motif dibalik penyekapan band Raja tersebut. Jika menilik dari postingan pelaku, Ian Kasela menduga pihak penyelenggara kesal lantaran Raja disebut tak mau menggelar meet and greet. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ian Kasela pun tak terima lantaran selama 30 menit pasca konser selesai, mereka melayani para fans foto session di belakang panggung. Diketahui grup band Raja trauma manggung di Malaysia seusai mendapat ancaman pembunuhan. Kejadian mengerikan itu terjadi seusai mereka menggelar konser di Johor Bahru, Malaysia pada Sabtu 11 Maret lalu. Vokalis Raja Ian Kasela mengatakan ia dan rekan grupnya menerima perlakuan tak beradab dari beberapa orang yang mengaku sebagai pihak penyelenggara. Mereka disekap, diintimidasi, bahkan menerima ancaman pembunuhan. Hingga saat ini, Ian Kasela masih heran mengapa mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan saat menghibur para penggemarnya di Malaysia. Bahkan sebelum kejadian itu, Ian selalu menyambut siapa saja yang ingin berfoto dengannya. Namun perlakuan tak menyenangkan di Johor membuatnya ketakutan ketika ada orang yang memintanya foto bersama. Dengan rasa ketakutan yang besar, personel band Raja kemudian memberanikan diri untuk membuat laporan. Bahkan mereka tak ingin menginap lagi lantaran takut. Sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai sukses banget. Semua tidak ada satu pun dari ribuan orang tuh nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk foto session, untuk bikin video, ya biasalah standar lah. Mereka untuk kenang-kenangan apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Nah kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada seher apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti ya bahasa dia apa yang disebutkan. Pernikahan pasangan selebritis Arie Kriting dan Indah Permatasari kabarnya hingga kini masih belum mendapat restu dari Ibunda Indah Permatasari Nursyah. Padahal Arie Kriting dan Indah Permatasari sudah menikah selama 2 tahun. Nursyah bahkan tak hentinya melontarkan sindiran yang diduga untuk menantunya di berbagai kesempatan. Atas sikap Nursyah ini, banyak netizen sering merasa ikut kesal karena sikap Nursyah terhadap Arie Kriting. Namun berbeda dengan sikap orang tua Arie Kriting ke Indah Permatasari yang rupanya begitu hangat. Dikutip dari wartakotalive.com, hal itu terungkap dalam tayangan video saat Indah Permatasari melahirkan pada September 2022. Kala itu, Indah Permatasari tidak ditemani oleh pihak keluarganya. Terlihat hanya ayah dan ibu Arie Kriting yang mendampingi menantunya selama proses persalinan. Ayah Arie Kriting terlihat tak kuasa menahan air mata setelah Indah Permatasari melahirkan. Begitupun ibu Arie Kriting yang juga menangis haru melihat sang cucu untuk pertama kali. Cuplikan tersebut belakangan viral selesai dibagikan ulang oleh akun TikTok @haikalper2023. Terpantau ribuan netizen memberikan komentar selesai menyimak video tersebut. Mereka menyoroti sikap orang tua Arie Kriting terhadap menantunya. Warganet memuji ketulusan orang tua Arie yang saat itu menemani sang menantu. Sebelumnya, Nursyah, ibu Indah Permatasari, terang-terangan menyebut Arie Kriting sebagai musuh. Tak mau mengakui Arie Kriting sebagai menantu, Nursyah bahkan tak jarang melemparkan kalimat nyelekit pada suami Indah Permatasari. Tak ayal sikap Nursyah terhadap Arie Kriting membuat netizen geram hingga ramai menghujat dirinya.
Dikutip dari grid.id, alih-alih marah, Nursyah justru menanggapi hujatan netizen dengan nada bercanda. Warganet bahkan sampai menjuluki Nursyah dengan sebutan nenek lampir, lantaran dinilai kejam karena terus memupuk kebencian terhadap Indah Permatasari dan Ari Kriting. Dilansir dari YouTube pribadinya, Nursyah justru mengucapkan terima kasih pada warganet yang menghujatnya. Ia pun berharap semakin kuat dengan cacian yang dilontarkan untuknya. Menurut Nursyah, ia tak memusingkan hujatan yang diberikan netizen dan ia membuktikan sampai saat ini dirinya masih sehat dan tambah bugar. Sambil tertawa, Nursyah pun menyebut netizenlah yang semestinya merugi. Menurut Nursyah, dosa-dosanya telah diambil oleh para netizen yang menghujatnya. Pelawak Dausmini dan Selvi Hanawijaya sepakat bercerai saat menggelar mediasi di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat kemarin. Meski sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahannya, Selvi Hana mencabut alasannya menggugat cerai Dausmini karena perselingkuhan dengan perempuan lain. Dausmini lega sekaligus senang karena tudingan tersebut memang tidak benar. Bill Huda selaku kuasa hukum Dausmini mengatakan jika tidak terbukti, maka dalil gugatan tersebut justru bisa menjadi bumerang untuk Selvi. Sebelum pernikahannya dengan Dausmini adalah belum adanya anak. Sejak menikah pada 2019, Selvi Hanawijaya dan Dausmini belum dikaruniai momongan. Orang tua sering menanyakan momongan pada tahun setelah dinikahi Dausmini. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kesehatan Selvi Hana disebutkan normal. Sebaliknya, Dausmini tidak pernah melakukan cek kesehatan karena mengaku selalu kelelahan karena bekerja di lokasi syuting. Selvi Hanawijaya dan Dausmini sudah berusaha menjalani program kehamilan alami. Acong Latif, kuasa hukum Selvi Hanawijaya, menyatakan adopsi anak yang pernah dilakukan kliennya dan Dausmini dilakukan untuk pancingan agar segera memiliki keturunan. Saat sidang, Dausmini meminta Selvi Hana tidak banyak bicara soal penyebab kisruh perkawinannya hingga berujung cerai. Sebelumnya, Insang Nasruddin, kuasa hukum Dausmini, secara mengejutkan menyebut Muhammad Fatih Al-Firdaus bukan hasil pernikahan kliennya dengan Selvi Hanawijaya. Ia menegaskan pernikahan Dausmini dan Selvi Hana tidak dikaruniai anak biologis. Insang menilai sikap Selvi di luar batas normal lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung. Adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap Selvi yang belakangan kerap membicarakan masalah anak ke publik. Selain itu, Selvi dianggap sosial. Video tersebut bahkan viral dan dibagikan ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram pada Rabu 15 Maret. Dikutip dari grid.id, dalam video tersebut, ibu dari Devano dan Nendra itu tampil mengenakan celana denim ketat berwarna biru cerah dengan atasan crop top berwarna putih dengan corak atau ornamen gambar emoji hati merah dan bintang berwarna kuning. Crop top yang dipakai Iis Dahlia bahkan terbilang cukup terbuka karena menggunakan tali model spaghetti. Tak cukup sampai di situ, setelahnya Iis Dahlia tampak menari dengan bermacam-macam gaya sembari diiringi lagu India. Sesekali Iis Dahlia juga terlihat menirukan dengan lip sync lagu yang mengiringi aksinya saat itu. Kuat dugaan video tersebut dibuat Iis Dahlia saat berada di rumah. Hal ini bisa dilihat dari background di belakangnya yang seolah memperlihatkan ruangan mirip ruang tamu atau ruang menonton televisi. Setelahnya, Iis Dahlia tak henti menebar senyum dan bergoyang menikmati iringan musik India tersebut sembari sesekali menatap ke arah kamera. Namun entah mengapa aksi Iis Dahlia berjoget menari justru menuai reaksi miring dari netizen. Netizen tampak mempermasalahkan pakaian yang dikenakan dan aksinya bergoyang, yang mana dianggap terlalu terbuka dan tak sesuai dengan umurnya.
Pasalnya Rafathar memiliki sifat gengsian dan pemalu sehingga jarang mau disorot kamera. Berbeda halnya dengan Rayanza yang terlihat lebih senang saat ada di depan kamera. Bahkan Rayanza tampak mudah akrab dengan banyak orang dan tak pemalu sehingga sering muncul di layar televisi. Kendati demikian, Rafathar memiliki bakatnya di bidang lain. Dikutip dari Grid.id, putra sulung Raffi Nagita itu berprestasi di bidang akademiknya. Sebab Rafathar tak jarang mendapatkan penghargaan